banget ya. Lu tuh udah dibuang sama mak lu. Kalau bukan gue, lu udah mampus sekarang. Pengajian ini memang dibuat untuk Yoyo. Kamu intel kan? Kamu mau ngerebek tempat ini kan? Intel? Apa sih, Kak? Kurang ajar! Aku akan siksa kamu sampai kamu buka mulut. Kamu boleh menempatkan Yoyo setinggi langit, tapi di mata Mami, dia hanya pemuda cacat yang tidak punya masa depan. Sebenarnya kita tuh nggak perlu berdebat. Buang-buang waktu. Karena orang yang menurut Mami nggak berharga itu sekarang udah nggak ada, Mi. Udah mati. Om Yoyo, Nana masih ngantuk nih. Semalam kita kan habis dipukulin, badan Nana masih terasa sakit semua. Nak, kita kabur dari sini yuk. Nggak apa-apa nanti Yoyo aja yang gendong Nana. Yoyo pengennya Nana selamat. Yoyo pengennya Nana nggak diapa-apain. Yuk. Kalian berdua mau kabur mana? Hah? Nana, wah kalau ditanya tuh jawab. Dasar anak tolong diri kamu, ha? Siapa yang ngajarin kamu kabur? Siapa? Kak, jangan Kak. Nana jangan disakitin. Apa kamu diam? Kamu yang ngajarin anak saya jadi kurang ajar ya? Hah? Bawa dia! Cekal! Nggak mau. Ayo nggak mau. Ayo nggak mau. Ibu. Anggrek! Aten jangan salah aku kok! Hah? Tekan! Kok orangnya pada jatuh? Kenapa, Om? Saya juga nggak tahu. Ya nak, kita pergi yuk. Hei! Kejar! Om Yoyo, sendal Nana jatuh. Ini Yoyo pakein sendalnya. Nana nggak usah digendong dong, Om. Nanti Om keberatan. Nana kan udah gede. Hei! Hah? Itu kan Kak Kunto, Kak Kunto masih ngejar kita. Ya nak, mari nak. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Sepada. Assalamualaikum. Halo.
Nana. Sepatu spakbor. Pak De kemana ya? Lamret-lamret weng-weng. Oleh jadi takut nih. Pak De kan galak. Jangan-jangan ntar kita diomelin lagi. Duh, emangnya hadiah panconya nggak bisa diwakilin apa? Aduh Item, kan udah berkali-kali Tante Tinja sama Mama Ce bilang kalau emang tante hadiahnya bisa diambil, Tante Tinja udah wakilin duluan. Tapi jangan sedih ya. Kata panitia pantutnya bilang kalau misalnya hadiahnya mau diambil harus minta surat persetujuan dari bapaknya Yoyo. Itu berarti Pak De. Nah, kalau uang 5 jutanya itu kita udah dapetin, kita langsung aja ke tempat Tante Samora. Kita bayar semua utang-utangnya Bude, biar nggak semakin membengkak. Ngerti? Makanya kita harus minta tanda tangannya Pak De. Ayo Tince, getok lagi. Assalamualaikum. Halo, Pak De. Kok nggak dibuka-bukain sih? Dobrak. Udah dobrak aja deh Tince. Bener. Minggir. Aduh. Aduh Tince, gawat Tince. Kalau sampai Pak De sampai meninggal, siapa lagi yang marah-marahin kita Tince? Aja, orang lagi panik juga meninggal. Pak De tuh gak bakal sampai meninggal. Paling lagi cuma koma. Aduh, jangan pada bercanda dong. Iya. Gotong sekarang. Terus masuk. Aduh Pak De. Aduh, cepetan. Ngapain juga sih tiduran di ubin, bukan di kasur? Tahu Pak De pakai nggak pakai bantal lagi. Satu lagi ambil. Ya ampun Pak De. Nana bangun. Ada apa sih, Om? Kan udah siang. Kita pergi dari sini yuk, cari angkot terus ke rumah barunya Ibu Yoyo. Itu dia! Itu! Hei! Berhenti kamu! Jangan keleng! Apa itu? Yoyo gendong ya. Diperiksa! Kunto, ini tanggung jawab elu. Ngurus orang mabok aja nggak becus. Kalau sampai anak itu nggak ketangkap, kita bisa gawat, tahu nggak? Makanya jangan teler dulu dong. Teler dulu. Oh, biarpun saya ini teler-teleran, tapi kan pinter nyulek anak-anak buat kamu, Len. Kurang puas kamu. Kurang. Kurang apanya? Seharusnya kamu cari anak itu 20. 20. Pokoknya gue nggak mau tahu. Sekarang juga lu cari dan tangkap. Titik. Diam! Wah, rewet. Tanaman kan? Kayamu kayak mak lampir. Kita no. Kalau sampai anak-anak itu bisa tangkap, kamu kudu mau tak kawini. Om Yoyo, Nana mau kencing. Nana, pipisnya nanti aja, nanti kita ketahuan loh. Tapi Om Yoyo, Nana udah nggak tahan nih. Gimana? Ketemu? Gak ada, Bos. Gak ketemu? Bos. Duh! Pasti mereka lari ke jalanan. Ayo dikejar! Kejar! Hotbok! Ayo, Lan! Untung Bapak cepat mendapat pertolongan. Kalau terlambat bisa infeksi. Dan apa yang kalian lakukan semua tepat membawa Bapak ini ke puskesmas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, dokter. Pak De, senang deh Pak De nggak kenapa-napa. Pak De nggak usah bilang terima kasih sama kita semua, ya kan? Ngelihat Pak De nggak kenapa-napa juga kita seneng, ya kan teman-teman? Apa kamu bilang? Saya harus berterima kasih sama orang-orang sinting seperti kalian. Hah? Ya ampun, Pak De, mulutnya sadis banget sih Pak De. Orang ditolongin bukan terima kasih, malah ngatain kita sinting. Jangankan minta terima kasih. Bicara pun saya nggak sudi sama kalian. Justru kalian yang harus bertanggung jawab. Gara-gara kalian istri saya jadi terlilit hutang sama lintah darat. Sekarang saya yang kena batunya. Akan saya tuntut mereka semua.
Ikut aja Pak De ya. Termasuk kalian orang-orang yang tidak berguna ini. Rasain lo Pak De, kena kan lo. Bener Pak De, emang nih anak-anak pada kurang ajar, mesti dikasih pelajaran, jangan dikasih kopi sama duit. Emang nih kalau kagak bisa tuman, mereka kan kayak penyakit menular. Hei, diam! Bandit kampung, nggak usah komentar kamu. Gratis. Siapa yang suruh kamu? Hah? Ada, Siapa? kagak. Kamu nggak ada bedanya dengan mereka. Beda dong. Sama-sama orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang nggak tahu diri. Heh, pergi! Pergi! Gila Pak De, kira-kira dong, emang kok saya apaan? Jambu, main dilempar aja. Untung kagak kena. Pergi! Untung ada jala nih. Pak De, sayang Pak De orang tua. Kalau nggak awas lo, kumis. Diam! Pak De emang gitu sih Bapak. Diam! Ketawa lagi, hitam jelek kamu. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Waduh, ini sih namanya daerah hitam, Non. Wah, ngebrong banget lagi. Non, di sini juga presidennya beda. Presiden di sini si Jampang. Semboyannya aja kicok, tau nggak? Nyenggol sedikit, gua bacok. Hanya gua ngajak lo. Jadi kalau mau dibacok kan lo duluan yang kena. Buset. Non, perasaan Jaja kayak bintang film nih. Semuanya pada ngeliatin Jaja. Terang aja lo diliatin, Ja. Pala lo lain sendiri. Bude, kita ke dokter aja yuk, Bude. Murni takut. Bude kena demam berdarah. Bude nggak apa-apa, Murni. Bude hanya kangen sama Yoyo. Tapi Bude yakin Yoyo pasti pulang. Sebentar ya, Bude. Kamu siapa? Mbak memang nggak mengenal saya, tapi kayaknya saya tahu Mbak. Mbak yang malam-malam datang nyariin Bang Yoyo kan? Saya Murni, teman baik Bang Yoyo. Teman baik. Seberapa baik kamu sama dia? Murni, ada siapa, Nak? Saya harus bicara sama Belas. Ibu nggak adil. Saya yang lebih dulu berteman sama Yoyo, Bu. Saya yang lebih dulu mengenal Yoyo. Tapi kenapa Ibu nggak pernah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya membuktikan kalau saya ini orang baik? Apa segitu buruknya saya di mata Ibu? Sehingga semua yang saya lakukan sama sekali gak ada harganya. Sementara dia, saya yakin dia nggak lebih baik dari saya. Apa maksud perkataan kamu? Saya ibunya. Saya berhak menentukan dengan siapa anak saya boleh berteman. Kamu udah punya hak. Saya hanya minta diperlakukan secara adil. Keadilan? Keadilan untuk siapa? Karena yang saya tahu, kamu itu tidak pernah berlaku adil pada anak saya. Kamu itu jangan mengkritik orang sebelum kamu berkaca pada diri kamu sendiri. Saya tahu. Saya tahu kenapa Ibu sangat membenci saya. Apa yang kamu tahu tentang saya? Tentang seorang ibu yang mencintai dan ingin melindungi anaknya. Melindungi dari apa, Bu? Dari saya? Ibu pikir saya apa? Apa karena Ibu pikir saya ini anak orang kaya sehingga saya nggak pantas untuk bergaul sama Yoyo? Sehingga Ibu punya hak untuk menghakimi saya? Karena Ibu takut kalau saya akan mempergunakan Yoyo dengan semua yang saya punya. Saya nggak punya niat untuk menyakiti Yoyo, Bu. Nggak pernah. Cukup, Viola. Cukup. Saya tidak pernah menilai orang dengan apa yang dia miliki.
Tapi sejak kamu menjadikan Yoyo kelinci percobaan, sejak itu kamu kehilangan simpati dari saya. Saya yakin nggak ada satu orang pun yang punya hak untuk menghalangi orang lain jatuh cinta. Tidak Ibu. Tidak juga untuk mami saya. Atau siapapun. Iya, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan gini, Yoyo kan mau beli nasi goreng, tapi uangnya cuma 2.000. Soalnya Yoyo mau beliin nasi goreng kan buat Nana. Ya, Nana belum makan dari pagi, terus kasihan Nananya masih kecil. Jadi Yoyo belinya 2.000 aja ya. Tapi nggak pakai telur sama ayam ya. Ntar nasinya saya banyakin. Mau kan? Nah, mudah-mudahan jualannya banyak dapat untung ya. Amin. Nana, nih Yaya bawain nasi goreng. Nana makan ya. Loh, kok cuma satu? Om Yoyo mana makanannya? Kan Yoyo tadi udah makan di warung. Perutnya aja udah gendut. Berarti kan udah makan. Nasi gorengnya enak ya, Om. Perut Om Yoyo bunyi. Om Yoyo lapar ya? Makan bareng Nana aja yuk. Enggak. Orang Yoyo nggak lapar kok. Orang perut Yoyo aja gendut. Tuh. Berarti kan Yoyo udah makan. Nana aja yang makan. Nana makannya yang banyak biar badannya cepet gede kayak Yoyo. Om Yoyo bohong. Nana tahu Om lapar. Tapi Om pura-pura kenyang. Gara-gara Om mau ngalah sama Nana. Iya kan Om? Iya kan? Nana jangan sedih ya. Nanti Yoyo juga ikut sedih. Yoyo kan cuma nggak mau Nana sakit. Makanya Nana makannya yang banyak. Kan badan Yoyo lebih besar dari Nana. Makanya Yoyo yang ngalah. Kan kata Ibu Yoyo kalau orang yang ngalah kan akan dapat pahala dari Allah. Om Yoyo kenapa sih baik sekali sama Nana? Nana jadi sayang deh sama Om Yoyo. Yoyo juga sayang sama Nana. Kalau Om Yoyo sayang sama Nana, itu tandanya Om juga harus makan bareng-bareng sama Nana. Yuk, makan yuk. Om Yoyo, abis ini kita mau kemana? Jadi kan ke rumah baru ibunya Om Yoyo yang baik hati itu. Jangan sekarang ya. Sekarang kan udah malam. Kalau udah malam kan gelap, Yoyo lupa rumahnya. Besok pagi aja ya. Kalau keadaannya udah aman, terus kita buru-buru pergi cari rumah ibu. Sekarang Nana, kalau makannya udah kita bobo ya. Besok pagi kita buru-buru pergi cari rumah barunya ibu. Yuk.
Tuh, dia di sana tuh. Oh iya benar. Ya? Iya. Dia ngumpet di sana. Jangan sampai lolos ya. Tangkap. Ayo. Nyebar deh. Jangan sampai lolos, ya. Bangun. Bangun. Akhirnya ketangkep juga lu ya. Ayo ikut. Ayo, mau ada Bang. Ayo ikut. Ayo, nggak mau. Yoyo! Bude, Bude harus cari Yoyo malam ini juga. tapi kan Bude masih sakit. Gak apa-apa. Bude kuat. Jangan, Bude. Bapak kan sama anak buahnya lagi nyariin Bang Yoyo. Kita juga udah lapor ke polisi. Tapi Bude nggak bisa diam saja. Menunggu kabar yang nggak pasti. Tadi Bude mimpi buruk. Firasat Bude, Yoyo berada dalam keadaan bahaya. Bude harus cari Yoyo sampai ketemu. Apapun resikonya. Masya Allah, Bude. Ngaku kagak lu? Emangnya ngaku apa sih, Kak? Orang yang nggak tahu apa-apa kok disuruh ngaku. Nah, kurang ajar lo ya. Lu tuh udah tahu jadi maling. Ngapain lu pakai pura-pura? Gini aja. Kayaknya nih nggak bisa dibiarin nih orang nih. Udah telanjangin aja yuk. Lah, biar dia buka mulut. Ya, nggak mau. Apa telanjangin. buka? Ya, mau. Nggak mau, ya, nggak mau. Ngaku deh lu. Lu kan yang selama ini nyolong ngembat barang-barang yang ada di lapak ini. Iya kan? Enggak. Orang bukan Yoyo kan, kata Ibu Yoyo kan kalau mencuri kan dosa. Lu pura-pura apa bego beneran? Sekarang gue mau nanya, siapa yang nyuruh lu jadi maling? Hah? Siapa? Cepat bilang. Enggak tahu orang yang nggak disuruh siapa-siapa. Medek. Diam lo. Siapa tuh? Ayo, kejar. Ayo. Berhenti. Ya bisa nangkap maling. Ngajar. Ternyata lu malingnya. Ampun, Bang. Hampir aja gue salah nangkap orang. Ampun, Bang. Maaf ya bang, kami tadi bertiga salah paham. Nggak apa-apa kok. Orang nggak marah. Kata Ibu Yoyo kan, kita sesama teman kan harus bisa saling memaafkan. Kita kan sekarang udah jadi teman ya. Bagaimana kalau misalnya lu sama ade lu tidur solo di bedeng? Ntar biar gue yang ngomong sama bos. Gimana? Nih, kuncinya. Nah, ya. Tidur ya lo. Hati-hati salah di bedeng, ya. Ayo, ikut sama gue lo. Jalan lu. Jalan. Ayo. Ikut. Kita boleh bawa di sini. Ini Nana pegang kuncinya. Murni. Sedang apa kamu? Mau apa kamu kesini? Saya kesini karena saya ingin meluruskan pertengkaran kita kemarin. Tidak perlu. Lebih cepat kamu pulang itu lebih baik. Saya tidak ingin ada pertengkaran lagi di sini. Saya lebih suka kalau kamu itu menjauhi kehidupan kami. Ibu berhak untuk membenci saya. Tapi saya merasa harus minta maaf. Saya melakukannya untuk Yoyo. Karena saya tahu
Dia sangat menyayangi ibu. Kalau boleh, saya juga ingin melakukan hal yang sama. Uploadnya apa yang udah dipikir masak-masak nih? Ntar saya dimarahin lagi sama non Viola. Kalau dia mau marah, bukan sama kamu, tapi sama saya. Biar saya sekalian marahin dia. Tunjukin rumahnya di mana. Tuh, masih agak jauh. Aduh. Saya yang jatuh. Finfis, jijik deh. Dasar anak-anak kecil. Orang Enlander, gak tahu sopan santun. Udah tahu orang lagi jalan ditabrak. Mimpi apa saya? Anakku kok suka sama orang blow-on dan miskin di rumah tempat kayak gini, kumuh begini. Ya ampun, Jaja. Jaja sih nggak suka sama Yoyo. Di rumahnya Mapro. Vio, apa-apaan kamu? Siapa yang mengajari kamu untuk merendahkan diri di depan orang miskin? Kamu sudah menjatuhkan martabat Mami, Vio. Mami ngapain di sini? Untuk datang menjemput kamu dan menyadarkan kamu. Vio, kamu tidak pantas berada di tempat ini. Dan kamu jangan meracuni pikiran anak saya. Kalau kamu ingin bermimpi, silahkan. Tapi jangan pernah memanfaatkan anak saya hanya untuk mewujudkan mimpi Anda. Mimpi? Mimpi apa maksud ibu? Iya, kamu kan bermimpi ingin jadi orang kaya. Astagfirullahaladzim. Tega sekali Anda menghina kami seperti itu. Saya bukan menghina, tapi ini sebuah kenyataan. Dan tolong bilang sama anak Anda ya, jangan pernah berharap akan mendapatkan anak saya. Karena Viola tidak akan pernah menikah dengan orang susah. Apalagi dengan anak kamu yang blow-on itu. Ayo Vio, kita pulang sekarang. Enggak. Viola nggak mau pulang sebelum Mami minta maaf. Vio, Mami ini tidak bersalah. Mami ini hanya ingin melindungi kamu. Karena itu hak Mami. Ayo Vio, kita pulang. Nggak mau. Vio, mau kamu Mami seret? Ayo cepat. Aduh, ayo kesiangan, ayo belum sholat subuh. Pasti ibu marah deh kalau ibu tahu. Bu, ibu di mana sih? Ayo kan kangen. Ayo kangen sama ibu ya. Ayo mau pulang tapi Ayo nggak tahu jalan pulang. Om Yoyo kok nangis? Ayo kan kangen sama ibu Yoyo. Terus saya mau pulang tapi Yoyo nggak tahu jalan. Emang alamatnya di mana sih? Dulunya kan Yoyo tinggalnya di kampung Keramat Asem. Terus Yoyo sama ibu kan diusir sama bapak. Terus sekarang ibu Yoyo kan tinggalnya di bawah kolong jembatan kereta. Kolong jembatan kereta api kan banyak. Nah, Nana punya ide. Mendingan sekarang kita tanya om-om yang lagi di depan situ aja tuh. Yuk. Wah, tuh lihat tuh. Oh iya, bener kan gue bilang? Iya bener, mirip banget. Mirip banget. Mirip banget. Lihat tuh. Kak, kenapa sih kok ngeliatin
kita terus sih? Sini deh, bentar. Sini. Ya. Kok ada fotonya Nana? Meninggalkan rumah 7 Maret 2003 sepulang sekolah. Jika melihat atau menemukan anak tersebut, harap hubungi redaksi MAJAJLL majalah. Bener kan? Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Kita harus pasang foto si Yoyo nih di koran, biar ada yang lihat terus datang ke sini. Le, kalau sampai Tante Tince nggak bisa ketemu sama Yoyo lagi, biarin deh. Tante Tince minum racun tikus aja biar nyusul Yoyo. Tince, lo mau minum racun tikus ke, lo mau gantung diri ke, itu mah urusan lo. Dengerin ya Tince ya, Yoyo itu nggak suka sama bencong, dia suka sama perempuan asli. Ya mance dong Lu sama, lu juga banci, ya gak? Tuh Pak deh, tumben pulangnya siang, pasti mau nyariin Yoyo ya? Mau nyariin Yoyo. Saya mau ke rumah lintah darat itu. Saya akan beri pelajaran dia. Saya akan maki-maki dia. Asik, Padi mau berantem. Padi ikut ya. Paling seneng deh kalau berantem. Bandit kampung! Kunci motor tengah jalan. Minggir! Kenapa sih Pade? Sampai di mana? Kasian deh lu. Enak. Kasihan deh lu. Enak. Samora! Kamu harus bertanggung jawab. Siapa pula itu yang gero-gero pintu? Sudah tahu aku lagi menghitung uang. Mengganggu saja. Belum tahu dia mau berurusan dengan Samora. Orang yang paling banyak duit di kampung Keramat Asem. Saya akan tuntut kamu, Samora! Samora! Keluar kamu! Apa? Kau itu mau menuntut? Kau mau menuntut aku kemana? Kau pikir aku ini takut? Kau seharusnya berterima kasih sama aku karena aku sudah menolong kau. Aku juga bisa balas menuntut istri kau yang utang sama aku lalu kabur. Apa itu bukan namanya menipu? Kurang ajar kamu! Dasar lintah darat! Manusia seperti kamu seharusnya sudah lenyap dari muka bumi ini. Kau itu memang kurang ajar. Mulut kau itu harus disumpal. Ucap! Cap! Hajar dia! Anak-anak serbuk! Tunggu! Apa-apaan lo? Jangan kurang ajar ya. Lo berani mukul Pade sama aja mukul gue. Kampret, jangan pada kurang ajar lu ya. Sebelum lu mukulin Pade, lu hajar dulu gue. Mau yang mana? Kuburan? Rumah sakit? Ayo, serang! Titikin yuk. Hasib lu. Tenang, Bu. Tenang. Ada orang sama Japra. Tenang, Bu. Ada mereka. Ayo, kita, Bu. Ayo, cepat. Diam! Heh! Aku tidak sudi rumahku diinjak-injak oleh kalian. Ayo, pergi! Hei, Samora! Kamu kira kami ini binatang? Kamu usir-usir seperti itu? Di mana otak kamu? Kamu sendiri juga suka mengacak-ngacak rumah orang. Kenapa sekarang saya tidak boleh? Heh, aku begitu karena istri kau tidak mau bayar hutang. Tapi bukan berarti kamu punya hak mengambil barang-barang di rumah saya seenaknya kamu tanpa izin saya dan memukuli orang seenaknya kamu. Iya, bener Pade. Emang tuh lintah darat. Aduh, gile. Pade bobok centeng lagi. Sikat aja Pade. Percuma Pade. Kumisnya gede. Dengar Samora. Kamu harus bertanggung jawab. Dasar lintah darat. Rentenir semacam kamu pantasnya hidup di neraka bersama setan-setan penghisap darah. Diam! Kau itu kurang ajar. Sudah keterlaluan kau itu. Aku tidak suka disumpah-sumpah begitu. Awas pembalasanku. Ayo, maju, siapa mau mati duluan?
lanjut yang hitam. Aduh bahaya nih, Tante Sabora udah ngeluarin bedil kamu. Jadi kamu yang menemukan Nana? Iya Om, kalau nggak ada Om Yoyo, Nana pasti masih mengemis di jalan. Mengemis? Maksudnya kamu disuruh jadi pengemis jalanan, begitu? Lalu siapa yang menyuruh kamu? Om Kunto sama Tante Ellen. Kak Wartawan emangnya mau kenalan sama Kak Kunto sama Kak Ellen ya? Jangan Om, Om Kunto sama Tante Ellen orangnya jahat. Nana sama Om Yoyo aja juga pernah dikejar-kejar, pernah dikurung. Iya kan Om Yoyo? Nana nggak boleh ngomongin orang. Kata Ibu Yoyo kan kita nggak boleh ngomongin kejelekan orang, dosa. Nana nggak ngomongin orang kok. Tante Ellen sama Om Kunto kan memang orangnya jahat. Iya juga sih ya. Nana, kamu tunggu di sini aja ya. Kami sudah menelepon orang tua kamu. Bentar lagi mereka datang, ya. Menelpon Papa Nana. Papa Nana kan ada di Surabaya. Mana anak saya? Nana? Papa! Papa! Papa kangen sama kamu, saya. Pikirin Papa nggak bisa ngeliat kamu lagi. Tapi ternyata Allah mengabulkan doa Papa. Iya Pak, Nana juga. Nana sedih sekali nggak bisa ketemu sama Papa lagi, nggak bisa dipeluk sama Papa lagi. Ini semua gara-gara Om Yoyo. Apa? Yoyo? Iya Pak, tuh orangnya. Om Yoyo yang ngeluarin Nana dari markas Tante Ellen. Om Yoyo orangnya baik sekali. Terima kasih, Yo. Kamu sudah menyelamatkan anak saya. Kalau tidak, mungkin anak saya sudah mati di tangan penculik. Nggak apa-apa kok, Om. Orang Yoyo seneng ngebantuin Nana. Tapi Om jangan nangis lagi ya. Saya berhutang nyawa sama kamu. Begitu juga istri saya. Siska? Siska? Mama Siska, ini Nana. Kok kamu diem aja sih? Nggak kangen sama anak kamu? Oh, Nana, anak mama sayang, kamu kemana aja? Mama tiap malam nangis terus mikirin kamu. Mama pikir kamu nggak pulang, sayang. Nih, Sisil juga kangen nih sama kamu. Sil, peluk dong adik kamu. Siap. Kenapa anak menyebalkan ini bisa sampai ditemukan? Susah payah aku menyuruh orang untuk menculiknya. Dia malah balik lagi. Dasar sial. Benar-benar sial. Sekarang aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya lagi. Ini semua gara-gara pemuda berdebah ini. Hah? Mamanya Nana kok jahat sih ya? Jangan itu ibu tiri. Berarti Nana anak tiri dong. Ini gara-gara lu, Kunto. Sampai si Nana dan orang mabok itu lolos. Kamu yang salah, bukan saya. Oh, kamu yang terlalu cerewet. Halo, Bu Sengka. Ya. Sini. Halo, ya? Apa? Nana di sana? Kurang ngajar tuh anak. Iya, Bu, saya ngerti. Iya, itu soal gampang, Bu. Saya akan bikin cara biar mereka celaka. Iya. Baik, Bu. Perintah dilaksanakan. Baik. Sekarang juga kita harus tinggalkan markas ini. Balik, ayo. Itu Kak polisi ngapain sih? Dibunyi-bunyiin. Ngengong gitu kayak
ada penjahat aja. Penjahatnya pasti kaget Om Yoyo. Ya, kasihan ya penjahatnya ya. Penjahat nggak boleh dikasihanin. Kata Ibu Yoyo kan setiap kejahatan kan pasti ada balasannya. Pak, itu tuh orang yang suka nyulik anak kecil, Pak. Mana? Itu, Pak. Itu dia, Pak, orang yang suka nyulik anak-anak. Saudara kami tangkap. Kok ya ditangkap memang salah saya apa sih? Anda diduga terlibat kasus penculikan anak-anak di bawah umur. Enggak ya, saya nggak nyulik ya nah ya. Orang ya cuma mau nolongin anak, kok ya dibilang mau nyulik sih, ya kan nggak mau nyulik. Pak polisi, jangan nyulik Om Yoyo dong. Om Yoyo kan orang baik. Nana, ayo kita masuk sayang. Kamu masih kecil, kamu nggak boleh ikut campur urusan polisi. Nanti kamu bisa dikira terlibat. Pak, ayo kita pergi, Pak. Tapi mah, Karena kata polisi ya mau ikut Nana, ya kan mau ketemu ibu. Nanti saja setelah Anda semua jelaskan di kantor polisi. Sekarang, Kota, bawa dia. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Om Yoyo, Mama, Papa, Nana mau turun. Kasihan kan Om Yoyo. Jangan, Nana. Ini sangat berbahaya untuk kamu. Lagi pula kamu nggak bisa melakukan apa-apa untuk menolong Yoyo. Ayo, Pak, kita jalan, Pak. tapi mah, bagaimana kalau ternyata Nana ini benar? Kita harus berbuat sesuatu buat Yoyo, mah. Sekarang faktanya Yoyo yang membawa Nana dan mengembalikannya sama kita. Tapi, Pak, kondisi Nana anak kita belum begitu stabil. Dan dia juga masih terlalu kecil untuk berurusan dengan polisi. Lagi pula polisi itu juga nggak mungkin asal tangkap loh, Pak. Bisa aja kalau si Yoyo itu benar-benar penjahat. Dan itu akan menjadi bumerang untuk kita. Pak, kita pergi, Pak. Nana! 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 Kalau kamu tidak bersalah, kenapa harus takut? Masuk! Jangan pergi, Nana mau ikut. Nana jangan ikut ke kantor polisi, nanti Nana di penjara. Kalau Nana nggak boleh ikut, Om Yoyo juga nggak boleh pergi. Om Yoyo. Om Yoyo jangan. Kalau Nana nggak boleh pergi, Om Yoyo juga nggak boleh pergi. Nana. Om Yoyo. Nana. Kata Ibu Yoyo kan kita nggak boleh ngomongin kejelekan orang, dosa.